Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum masuk pada pembahasan definisi Asmaul Husna, kita akan membuka relung hati terlebih dahulu. Orang biasanya melakukan ibadah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah, mewujudkan rukun Islam yang kelima. Dan biasanya juga orang beribadah sholat jamaah di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berzikir, berdoa, beristighfar, dan juga dengan cara membaca kalamullah atau membaca Al-Quran yang merupakan tuntunan hidup manusia. Kemudian kamu tentu pernah mengalami sakit atau musibah, baik yang ringan ataupun berat. Bagaimana cara kalian menyikapi kehadiran saat terkena bencana seperti kebakaran, ketika sakit? Apakah bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama penyebutan dan husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Asmaul Husna, surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalil dari hadis Nabi tentang fadilah orang yang hafal Asmaul Husna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah cukup hafal saja bisa masuk surga? Tentu saja tidak. Berdasarkan maksud hadis Nabi adalah bukan hanya hafal, namun juga mengamalkan isi kandungannya. Contoh nama Allah Asmaul Husna Al-Mu'min yang artinya Maha Pemberi Keamanan. Jadi kita bukan hanya sekedar hafal Al-Mu'min saja, namun juga meneladani asma tersebut dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara selalu memberi rasa aman kepada teman kita, melindungi teman kita, ataupun tidak menakut-nakuti teman kita. Di antara nama-nama Asmaul Husna yang wajib kita ketahui adalah yang pertama, Al-Karim, Maha Pemurah. Al-Karim
maha mulia, maha dermawan, dan maha pemurah. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min, maha pemberi rasa aman. Al-Mu'min berarti memberi pembenaran, ketenangan hati, dan rasa aman. Yang ketiga adalah Al-Wakil, maha pemelihara. Allah maha mewakili atau memelihara, mengurusi semua kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Yang berikutnya adalah Al-Matin, maha perkasa, bahwa Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Yang kelima adalah Al-Jami', maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang berikutnya adalah Al-Adl, maha adil, bahwa Allah maha adil, bersifat mutlak yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Yang ketujuh adalah Al-Akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha akhir yang tidak ada satupun setelah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan secara singkat. Yang pertama Al-Karim, maha mulia. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Ya. Al-Karim juga yang dimaknai Allah maha pemberi maaf karena Allah memaafkan dosa para hambanya yang lalai. Yang berikutnya adalah Al-Mu'min, bahwa Allah memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia akan menjadi tenang, kehidupan penuh dengan permasalahan. Allah selalu memberikan rasa aman dalam hati. Yang berikutnya adalah Al-Wakil, bahwa Allah maha mewakili atau maha memelihara, yakni mengurusi semua kebutuhan makhluknya, baik urusan dunia ataupun akhirat, dan dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Al-Matin, bahwa Allah maha kukuh, maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Seorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan membuatnya menjadi manusia yang bertawakal atau bersandar diri kepada Allah, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha menilai. Oleh karena itu kita dilarang manusia berharap kepada manusia lainnya. Yang berikutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' artinya maha mengumpulkan, maha mengimpun, bahwa Allah mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Penghimpunan ini adalah berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini. Kemudian Allah mengumpulkannya mereka pada padang mahsyar nanti di hari kiamat. Dan Allah mengimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia ini. Kemudian berikutnya adalah Al-Adl, maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Al-Adl berasal dari adalah, yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah dinamakan Al-Adl karena keadilan Allah adalah maha sempurna. Yang berikutnya adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur.
maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka dan apa yang di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Allah berkehendak untuk menetapkan makhluknya yang kekal dan yang tidak, namun kekekalan makhluk itu tidak sama dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penjelasan singkat tadi, mari kita terapkan perilaku mulia dengan meneladani 7 Asmaul Husna tersebut, diantaranya yakni menjadi orang yang dermawan, seperti membantu teman dalam kesulitan. Yang berikutnya, menjadi orang yang jujur dan dapat memberi rasa aman. Kemudian senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian dan mempunyai karakter pemimpin. Kemudian berikutnya menerapkan perilaku mulia, yakni berlaku adil dan menjadi orang yang bertakwa, seperti menjauhi larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan yang singkat ini, semoga bisa menambah wawasan kita tentang penjelasan sebagian Asmaul Husna. Silahkan buka kembali penjelasan ketujuh Asmaul Husna tersebut, baik melalui buku yang kalian pinjam di perpustakaan ataupun buku PAI SMA Kurikulum 2013 yang kalian download.